Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bice dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita balik lagi di Halo Palembang bareng aku Mang Cek Nopal. Dan aku Cek Namira, selamat beraktivitas untuk pemirsa Pol TV dimanapun kamu berada. Dan tentunya di Jumat pagi ini Cek Nopal pasti masih banyak nian Mang Cek Bice yang beraktivitas, sekolah maupun kerja di berbagai instansi. Tapi kalau misalnya kita nak kemana-mana pagi-pagi ini jangan lupa untuk sarapan dan yang paling penting untuk berkendara jangan lupa untuk memakai perlengkapan safety-nya karena seperti pengendara motor jangan lupa untuk pakai helm dan bawa surat-surat seperti SIM yang masih aktif karena itu juga untuk keselamatan kita dan kelancaran kita berlalu lintas. Dan memang terkait tentang kendaraan, sekarang memang lagi giat-giatnya dari Kepolisian Republik Indonesia ini menggalakkan razia patuh, tepatnya kalau di Sumatera Selatan namanya razia patuh Musi 2019. Nah, teruntuk itu kita sudah nyiap ketayangan dan juga kita bakalan berbincang dengan narasumber kita, tapi sebelumnya Bice Namira, kita lihat ini dia tayangannya. Bertempat di Jalan Jenderal Sudirman di depan Pasar Cinde, personel PJR Polda Sumsel melakukan razia operasi patuh. Oleh polisi, sejumlah pengendara yang melintas baik roda 2 maupun roda 4 dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan perlengkapan lainnya. Hasilnya sejumlah pengendara yang membawa kendaraan harus dikenakan tilang karena melanggar aturan berkendara. Di antaranya kendaraan yang menggunakan plat modifikasi atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh polisi, pengendara yang menggunakan plat modifikasi langsung dicopot platnya dan pengendaranya dikenakan tilang. Kanit 2 PJR Polda Sumsel AKP Hikmat Solihin menjelaskan, plat yang dimodifikasi terpasang di kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan aturan. Dicabut dan disuruh perbaiki lagi. Berapa? Memang tidak sesuai dengan hashtag. Tidak dibolehkan sebenarnya. Sejak dimulainya operasi patuh Musi oleh Polda Sumsel, ratusan surat tilang dilayangkan oleh Polda Sumsel terhadap pengendara kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Firman Hidayat, PAL TV. Mona, menurut Mona sendiri operasi patuh yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu efektif nggak sih? Enggak, karena apa ya itu kan hanya setahun sekali, sedangkan pengendara kalau udah dikasih tahu ada operasi patuh, otomatis mereka akan waspada langsung siap-siap biar bisa mengelabui polisi. Oke, jadi kurang efektif ya? Ya. Menurut Nawal sendiri operasi patuh yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini efektif nggak sih? Menurut saya sih sangat efektif ya, karena sebagai masyarakat tuh agar lebih patuh terhadap peraturan yang telah dibuat. Jadi dari dia yang tidak ada SIM jadi buat SIM kan? Iya, jadi buat SIM yang nggak pakai helm, biasanya kan pakai helm ini kan sekarang. Jadi mereka tuh jero. Fitria, kira-kira menurut Fitria sendiri operasi patuh yang digelar oleh pihak kepolisian ini efektif nggak sih? Menurut saya sih efektif ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya orang-orang yang sebelumnya belum punya SIM, jadi kan setelah kena razia dia berpikir untuk bikin SIM atau setidaknya jadi lebih patuh, berpikir untuk pakai helm atau melengkapi kelengkapan motornya gitu, kendaraannya gitu. Menurut Alvin sendiri operasi patuh 2019 ini efektif nggak sih yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Menurut saya sebagai masyarakat Kota Palembang sih untuk operasi patuh ini masih kurang efektif. Kenapa? Buktinya masih banyak yang melanggar kan. Nah, apalagi kalau dilakukannya tuh ya mendadak juga kadang kan operasi itu. Nah masih kita lihat kadang masyarakat tuh agak nyingo gitu ke situ kan. Di depan ada polisi. Ataunya ini singkitan dulu. Baik, jadi itu dia tadi Bice Namira tayangan tentang razia patuh Musi 2019 yang dilakukan di Sumatera Selatan. Jadi banyak juga tanggapan dari masyarakat Palembang Dewe terkait efektif apa tidak tentang razia patuh ini. Ada beberapa yang ngomong ke bahwa razia patuh ini memang bagus dan juga efektif untuk masyarakat Kota Palembang bisa tertib lagi. Tapi ada beberapa yang ngomong kalau ini memang kurang efektif. Jadi kalau misalnya Cik Namira Jingo ini ada salah satu mahasiswi yang ngomong kalau misalnya ada yang belum punya SIM, tapi karena razia jadi buat SIM. Nah, kalau bisa sih itu kita jangan karena ada patuh Musi ini ya baru buat SIM, karena ini juga untuk keselamatan kita. Bener nih, dan sama dengan tayangan tadi kita bakal ngebahas hari ini tentang razia patuh Musi 2019, efektifkah digelar? Teruntuk itu di sini sudah ada narasumber kita.
Ini selaku Kanit Laka Lantas Polresta Palembang, Bapak Ibtu Bambang Wiono. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Gagahnya nih Cek Nopal ya. Iya, memang kalau Bicek Namiran nyarinya yang Cak Bapak nih, tapi sayang Bapak sudah ada, Pak ya. Jangan dong. Iya, tapi Pak terkait memang tentang tayangan tadi. Mungkin beberapa masyarakat kota Palembang ini ada yang pro, ada yang kontra ngomong ke bahwa ini ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Tapi terkait tentang razia ini dewe, Pak, dari razia lalu lintas yang dilakukan sekarang ini apakah ada momen khusus sehingga terjadi razia patuh ini dewe? Baik, jadi operasi patuh ini kan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia untuk menekan angka kecelakaan maupun fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. Oke, terus berlangsungnya dewe dari kapan sampai kapan untuk razia patuh musim 2019? Untuk operasi patuh dimulai 29 Agustus sampai dengan 11 September, jadi 14 hari. Oke, 14 hari berlangsungnya Dan BCA juga itu Namiran. kira-kira di mana titik mana Be, Pak yang itu? Apa dilihat dari angka kecelakaannya yang banyak atau cak mana Pak? Kalau untuk tempatnya itu ditentukan berdasarkan analisa di mana banyak terjadi pelanggaran, di mana tempat banyaknya terjadi kecelakaan, jadi disitulah kita laksanakan razia untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Untuk menekan angka kejahatan juga Iya, mungkin salah kejahatan satunya juga. itu ya. Nah, terus juga untuk sasaran terkait razia patuh ini dewe, apa yang diperiksa Pak di situ? Nah, untuk sasarannya ada 8 item yang ditentukan dari Korlantas Mabes Polri, yaitu melawan arus, terus tidak memakai helm, sabuk pengaman, melampaui batas kecepatan, terus lagi tidak boleh dalam keadaan mabuk membawa kendaraan, dan lagi di bawah umur. Di bawah umur juga. Umur. Jadi atensi karena sebelumnya terjadi operasi patuh ini banyak anak-anak yang terlibat kecelakaan. Berarti kelengkapan berkas juga diperiksa di sini ya. Terus juga memang kalau Bicek Namira tadi ngomong titik-titik di kota Palembang, ini dirahasiakan tapi dikarenakan apa? Misalnya tempat ini harus jadi ini. Kalau sudah tahu duluan berarti masyarakat sudah persiapan. Oh itu betul. Tapi kalau untuk pencarian titik-titik tempat razianya dewe, kita lakukan berdasarkan survei ya Pak? Iya, yang survei disampaikan dulu tadi. di mana banyak pelanggaran, di mana banyak kecelakaan, di situ dilaksanakan razia. Jadi melalui survei juga ya Pak ya. Tapi kalau untuk mekanismenya Pak Dewe, itu cak mana Pak razia ini dilakukan? Kalau mekanisme razia tetap seperti razia-razia biasa. Ada pelangnya, dipimpin salah satu perwira. Untuk pemeriksaannya yang jelas kita berusaha kedepankan senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Memang kalau kita lihat polisi-polisi baik itu dari lantas ini ngomongnya ramah-ramah. Kalau nanya tapi hormat dulu, senyum dulu, ya baru menegur ya. Iya, itu dia. Sesederhana diucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu perjalanan. Nah, itu dia. Luar biasa. Tapi bicara Namira, kalau ngomong tentang titik-titik tempat razia di Kota Palembang, ada beberapa mungkin kemarin kita sering jengok polisi rame-rame razia di salah satu tempat. Nah, tapi kalau untuk seharinya dewe, razia kita ini berapa kali? Sehari mungkin seperti minum obat ya. Jadi bisa sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Untuk malam minggu kita laksanakan malam juga. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau jam-jamnya boleh dikasih tahu. Jam-jam mungkin standar kita dari jam ini. Untuk jam-jamnya juga kita rahasia. ganti-ganti. Jadi kita rahasiakan tidak dalam satu waktu enggak. Lalu bergantian. Iya, dan juga Pak ini Cek Namira pernah nih di perjalanan itu ngapu sih rame-rame, dak taunya ada razia. Nah, sedangkan ada salah satu oknum yang masih nakal pengendara motor ini tidak menggunakan helm dan tapi masih baik nekat untuk kabur. Nah, Pak, cak mana Pak menurut pendapat Bapak yang dia tuh sudah distopi tapi masih nekat ngebot malah Cek Nopal. Nah, itu bahaya nih kan yang kayak itu ya. Jangan-jangan Cek Nopal nih lah Cek. Iya, tapi mungkin bisa Jadi kalau dalam razia itu selama masih bisa kita tegur, bisa kita stopi, ya kita laksanakan sesuai dengan prosedur. Tapi kalau memang sudah kebut-kebutan membahayakan keselamatan petugas, ya kami juga tidak memaksa untuk menangkap daripada nanti dia buru-buru kaget malah kecelakaan, malah jadi. Tapi berdasarkan mungkin evaluasi dari razia sudah beberapa hari kan, dari tanggal 29 sampai tanggal 5 ini masih berlangsung. Nah ini dan berdasarkan evaluasinya Dewe, titik-titik di Kota Palembang ini yang paling banyak
terjadi pelanggaran ini di mana, Pak? Kalau yang sekarang ini kebanyakan di jalan protokol juga masih banyak pelanggaran. Oh, salah sikonya mungkin di Jalan Sudirman? Ya betul, karena setiap pagi kan masih banyak kita lihat bapak-bapak nganter anaknya tanpa dilengkapi dengan helm. Oke. Apalagi bonceng lebih dari 2. Iya, apalagi anak sekolah ya, Betul. belum dapat SIM tapi lo sudah Sudah pengendara dipegangi motor. Iya. Oke, tapi tindak pelanggaran yang sering terjadi nih, Pak. Ini kan banyak masyarakat Kota Palembang kalau kita lihat ini menyepelekan, misalnya nak pakai helm itu ketika ada polisi baik, gitu kan. Nah, tapi pelanggaran yang banyak ditemukan sekarang di Kota Palembang ini apa? Yang paling banyak pelanggaran tidak memakai helm. Itu satu. Iya. Yang pertama yang paling banyaknya itu. Mungkin yang selain itu ada SIM, apa lagi? belum juga. memiliki SIM. Oh, SIM Karena juga. kesadaran warga masih kurang kayak. Mungkin diingatkan lagi untuk SIM dewek sih kriteria umur berapa sebenarnya? Kalau untuk pembuatan SIM umurnya minimal 17 tahun. 17 tahun. Iya. 17 tahun ya. baru bisa memiliki SIM. Oke. Nah, razia patuh ini identik dengan kepolisian. Apakah memang kepolisian baik atau kerjasama dengan TNI gitu? Itu ada nggak? Operasi patuh, operasi secara serentak seluruh Indonesia dilakukan oleh polisi. Polisi. Iya. Polisi. Hanya Jadi, polisi baik. khusus polisi ya, Pak. Nah, Oke. ini Cek Namir pengen nanya lagi Cek Apa Nopal. tuh? Ini terkait tentang fenomena-fenomena zaman sekarang. Itu Cak Uji Cek Namira tadi masih banyak anak sekolah ya, Pak ya, anak SMA tapi lah sudah mengendara motor padahal belum ada SIM. Nah, itu Namira pernah juga ketemu lagi razia, dia muter balik. Nah, itu kira-kira Pak ya, itu kan pasti lah sudah dijadwali Pak ya, dipublikasi di media sosial. Nah, kira-kira ada tidak sih Pak jadwal yang tiba-tiba baca itu Pak, tidak dijadwalkan, tidak dihimbau, itu bisa juga tidak Pak untuk pihak kepolisian ini tanpa menjadwalkan razia ini deh Pak? Bisa, tapi berdasarkan sprint. Itu Cak Jadi razia itu dilengkapi dengan sprint surat perintah. Jadi kita razia ini bukan istilahnya razia abal-abal, jadi harus ada surat perintahnya. Jadi kalau Dilengkapi misalnya dengan surat perintah. Katik surat C itu Pak, tapi ada oknum yang razia, itu benar apa tidak? Kalau ada oknum C itu? Ya, kalau razia harus ada sprint. Harus ada sprintnya Iya. bahwa surat tugas, berarti dari masyarakat Kota Palembang juga. Kalau misalnya ada polisi misalnya oknum yang razia tapi tidak bisa menunjuk ke surat sprintnya, itu bisa diomongkan ilegal gitu ya? Bisa. Bisa Cuman diomongkan ilegal. kadang kita lakukan patroli, bisa juga melaksanakan pemeriksaan, tapi namanya bukan razia. Iya, karena ada juga oknum kepolisian gadungan ya Pak ya. Iya, Jadi dia makanya harus nyamar hati-hati. jadi polisi. Kalau memang ragu-ragu, bisa ditanyakan, bisa tunjukkan sprintnya nggak Pak? Itu jadi ada surat apanya? Surat Pak? perintah, Surat sprint. perintah. Iya. Nah, tapi ada tadi omongan tentang seharinya razia 3 kali. Iya. 3 kali sehari. Itu paling tidak, tapi Iya. bisa juga lebih. Bisa Pak, ya? lebih. Nah, tapi ada caknya pemberitahuan beberapa kali aku lihat di medsos tentang penjadwalan tentang razia ini. Itu benar nggak beritanya atau salah, Pak? Bisa bener, Nah, tapi ngomong tadi ada Dikasih ada bocoran. omongan, ada itunya. Tapi bisa jadi itu, Pak ya. Tapi kita kalau bahas jamnya, lagi. jamnya di situ tidak ditentukan. Cuman mulainya tanggal 29 sampai tanggal 11. Oke, tapi September. untuk jam-jamnya kita tidak kasih Jam-jamnya tahu. tidak ada jadwal. Baik, Pak Bambang. Kayaknya kita bakalan ngobrol lagi yang jelas setelah si kok ini. Tetap di Halo Palembang.